Globalisasi perkembangan yang saling berkaitan dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya di seluruh dunia, interaksi yang melampaui batas negara. Interaksi ini juga dibantu oleh kemajuan teknologi yang semakin lama semakin canggih. Globalisasi suatu proses di mana antar individu, kelompok, bahkan negara saling berinteraksi, berhubungan, dan bergantung satu sama lain sampai melampaui batas negara. Kaitan dari konsep globalisasi dengan politik global adalah globalisasi memiliki arti tanpa batas, di mana dalam ketanpabatasan ini berbagai negara dari belahan dunia dapat mengetahui perkembangan negara lain. Dengan adanya globalisasi juga melahirkan banyak NGO atau non-governmental organization di luar sana yang memiliki tujuan untuk mengatasi isu-isu yang sedang terjadi seperti transnational crime, poverty atau kemiskinan, lalu ada migrasi dan isu-isu lainnya. Kaitan dari globalisasi dengan politik global ini sendiri adanya interdependensi antar negara. 3 konsep terkait globalisasi, yang pertama ada kolektif dilema, yang kedua globalitas, dan yang terakhir globalisme. Kolektif dilema sendiri adalah masalah yang bersumber dari saling ketergantungannya antar negara. Artinya, penyelesaian berbagai masalah tersebut hendaknya melibatkan kerjasama secara internasional daripada tindakan hanya satu negara saja. Awalnya penyelesaian masalah ini karena adanya perkembangan teknologi perang kayak senjata nuklir. Namun semakin ke sini tantangan-tantangan tersebut menjadi tantangan kayak krisis keuangan, climate change, terorisme, kejahatan, dan pembangunan. Yang kedua ada globalitas. Globalitas artinya keseluruhan yang benar-benar saling berhubungan atau saling berkaitan, seperti halnya ekonomi global, politik global, hingga keadaan dari akhir globalisasi sendiri. Globalitas merupakan suatu kondisi yang menunjukkan adanya serangkaian keadaan yang dibawa oleh globalisasi. Kayak halnya itu modernisasi. Modernisasi itu menciptakan suatu kondisi yang dinamakan modernitas. Konsep globalitas sendiri terkait dengan gagasan masyarakat dunia. Jadi ada kesadaran hidup tentang masyarakat dalam satu dunia. Jadi globalitas merupakan posisi yang melihat masyarakat dunia sebagai fakta yang tidak dapat dibantahkan dan dicirikan sebagai multidimensi, polisentris, kontingen, dan politik. Yang terakhir ada globalisme. Globalisme merupakan ideologi yang berkomitmen untuk penyebaran globalisasi, biasanya mencerminkan dukungan untuk nilai-nilai dan teori kapitalisme pasar bebas. Globalisme sendiri mengacu pada ideologi globalisasi, kemudian teori, nilai, dan asumsi yang telah memandu atau mendorong proses globalisasi tersebut. Beck sendiri mendefinisikan globalisme sebagai pandangan bahwa pasar dunia menghilangkan atau menggantikan tindakan politik, yaitu ideologi aturan pasar dunia atau ideologi neoliberalisme. Beck berpendapat bahwasannya globalisme melihat segala sesuatu sebagai ditentukan dan ditetapkan secara ekonomi. Setiap masalah politik, sosial, atau budaya dimasukkan ke dalam paradigma ekonomi, khususnya sendiri ekonomi neoliberal. Lalu selanjutnya globalisasi melalui 3 cara utama, yaitu economic globalization, cultural globalization, and political globalization. Untuk economic globalization adalah globalisasi mengacu pada proses di mana semua ekonomi nasional pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil telah diserap dalam ekonomi global yang saling terkait. Contohnya itu adanya terjadinya ekspor impor, munculnya pasar bebas, kemudian perusahaan asing yang masuk ke dalam negeri, munculnya berbagai macam bisnis e-commerce yang merajalela. Kemudian ada cultural globalization. Globalisasi budaya merupakan proses di mana informasi, komoditas, dan citra yang telah dihasilkan di suatu belahan dunia masuk ke dalam arus global yang cenderung meratakan perbedaan budaya antar bangsa, wilayah, dan individu. Contohnya itu seperti pertukaran budaya, masuknya budaya asing ke dalam negeri,
kemudian budaya lokal yang berkembang di luar negeri, dan yang terakhir adanya political globalization. Globalisasi politik merupakan proses di mana tanggung jawab pembuatan kebijakan telah dialihkan dari pemerintah nasional ke organisasi internasional. Globalisasi politik sendiri mengacu pada semakin pentingnya organisasi internasional. Hal tersebut, organisasi ini bersifat transnasional karena pengaruhnya tidak hanya dalam negeri, melainkan di dalam wilayah internasional pula, yang terdiri dari beberapa negara. Contohnya itu adalah PBB, karena PBB menyatukan bangsa-bangsa. Namun globalisasi politik tidak hanya terbatas pada tindakan pemain bangsa saja. Contohnya juga perusahaan, kemudian lembaga global lainnya, kemudian kayak gerakan-gerakan seperti feminisme, gerakan yang peduli lingkungan, bahkan gerakan anti globalisasi sendiri merupakan contoh dari globalisasi politik. Ada 3 perspektif dalam melihat globalisasi apakah dipandang sebagai mitos atau realitas. Yang pertama, hyperglobalis. Bagi kaum ini, globalisasi dilihat sebagai fakta, karena mereka percaya bahwa globalisasi menciptakan hubungan lintas negara yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat dunia, sehingga tercipta sebuah konsep global society. Yang kedua, the skeptics. Bagi kaum skeptis, globalisasi dilihat sebagai mitos, dilihat dari sektor ekonominya. Mereka beranggapan bahwa globalisasi ekonomi adalah suatu yang hiperbola, karena globalisasi sudah terjadi sejak abad ke-19. Menurut Hirsch dan Thomson, globalisasi menyembunyikan sebuah kebenaran ekonomi internasional di mana pengaruh dari pemerintah sangat kuat. Yang ketiga, the transformationalis. Kaum ini berada di tengah perspektif skeptik globalis dan hiperglobalis. Bagi kaum transformasionalis, globalisasi dilihat sebagai mitos, karena kaum ini berpandangan bahwa globalisasi adalah celah bagi negara barat untuk melakukan dominasi yang menimbulkan zero-sum game, yang artinya tidak ada keuntungan dalam proses globalisasi ini dan hanya akan menguntungkan pihak besar. Realis memandang globalisasi. Jika memakai kacamata realis, globalisasi adalah suatu keadaan bentukan dari oknum atau aktor negara tertentu yang tentunya ada peranan kepentingan nasional negara tersebut untuk diwujudkan. Jika kita melihat suatu hal secara realism, maka kita akan melihat bagaimana negara tersebut menentukan kebijakannya akan suatu hal. Secara realis, globalisasi adalah hal yang wajar berupa bentukan real dari kegiatan sebuah negara untuk memperluas kekuasaannya. Jika berbicara tentang realis, kita akan berbicara tentang bagaimana fenomena dunia internasional ini sangat keras, di mana setiap negara akan mengusahakan setiap kegiatan pun untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya. Salah satunya adalah dengan cara globalisasi ini. Globalisasi di sini adalah suatu bentuk proses yang bertugas sebagai pembawa nilai-nilai tertentu dari suatu negara, asal nilai negara tersebut untuk dipahami atau dilaksanakan, dan malah keberhasilan terbesar akan tercapai jika nilai tersebut berkuasa di negara tujuan. Namun, kita juga harus membatasi apa yang kita lihat hanya dalam konteks negaranya yang berperan. Perspektif kritikal memandang globalisasi. Jika dalam perspektif kritikal, globalisasi memang betul dianggap sebagai suatu realitas, tetapi realitas globalisasi ini bukanlah sesuatu yang alamiah dalam globalisasi. Hal ini terlihat dengan adanya satu pihak yang dominan untuk memberi warna dan gerak pada globalisasi tersebut. Akhirnya, globalisasi bukanlah sesuatu yang dapat diterima begitu saja. Globalisasi harus dilihat dalam kerangka pikir bekerjanya dalam social power. Ada hal yang bermain di dalamnya karena adanya motif kepentingan, yaitu perjuangan untuk memperoleh kekuasaan. Ibaratnya, bahwa globalisasi adalah sebenarnya sebuah proyek besar yang diusung oleh para pihak yang berkepentingan atau yang memiliki social power tersebut untuk kemudian menghegemoni pemikiran masyarakat manusia. Liberalisme memandang globalisasi. Berbicara tentang liberalis, maka kita akan berbicara tentang kebebasan tanpa sekat dan di mana setiap pihak memiliki kesetaraan dalam mengusahakan apa yang mereka bisa usahakan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang mengikat mereka untuk tidak sewenang-wenang. Begitupun jika kita berbicara tentang globalisasi, tidak ada sekat teritorial memisahkan sehingga secara umum kita juga bisa bilang kebebasan.
Dalam melihat fenomena globalisasi dengan kacamata liberalis, ternyata globalisasi itu tidak hanya pada ruang lingkup negara saja. Ada banyak hal ternyata yang telah diglobalisasikan dalam dunia internasional sekarang ini. Misalnya saja ideologi, produk-produk, gaya hidup, pendidikan, dan bahkan yang paling parah, agama. Konsep seperti inilah yang kemudian dipakai oleh beberapa perusahaan MNC dalam globalisasi sekarang ini. Sebut saja misalnya perusahaan Nike, Aqua, Unilever, Coca-Cola Company, dan lain-lain. Menurut sejarahnya, akar munculnya globalisasi adalah revolusi elektronik dan disintegrasi negara-negara komunis. Disintegrasi negara komunis yang mengakhiri Perang Dingin memungkinkan kapitalisme Barat menjadi satu-satunya kekuatan yang menduduki hegemoni global. Maka dari itu, globalisasi sering disebut sebagai dekolonisasi, rekolonisasi neokapitalisme, dan neoliberalisme yang dikaitkan dengan kebangkitan ekonomi internasional. Padahal, globalisasi yang menciptakan interaksi lintas dunia sudah ada sejak abad 19. Globalisasi berkembang melalui perdagangan internasional yang dimulai oleh China dan India, kemudian didominasi oleh kaum muslim di Asia Afrika. Hal ini menjadi suatu peluang bagi mereka untuk menyebarkan nilai agama dan sosial budayanya kepada masyarakat dunia dan hingga saat ini dimanfaatkan oleh berbagai negara di seluruh penjuru dunia. Corak globalisasi menurut Richard W. Mansbach dan Kirsten L. Rafferty tahun 2012 dalam bukunya yang berjudul Introduction to Global Politics, yaitu penyebaran komunikasi dan teknologi informasi, menurunnya wilayah penting dan prosperitas batas-batas negara, penyebaran pengetahuan dan keterampilan juga ledakan partisipasi, penyebaran kapitalisme global dan munculnya pasar global, privatisasi fungsi publik, penyebaran budaya global, penyebaran demokrasi, munculnya masyarakat sipil global, difusi kekuatan global, perubahan sifat kekerasan, sifat keamanan berubah, dan pendalaman identitas dan loyalitas non-negara. Aspek ekonomi sosial budaya dari globalisasi. Dari aspek sosial dan budaya, pengaruh globalisasi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah manusia menjadi lebih mudah berkomunikasi walaupun mereka berbeda pulau. Ditambah dengan keberadaan media sosial yang marak, membuat segala jenis informasi bahkan hiburan dapat diperoleh dengan mudah. Dengan ada perkembangan teknologi dan informasi, membuat kita dapat mengetahui berbagai budaya yang ada di dunia. Akibatnya, manusia menjadi terdorong untuk menghargai perbedaan, baik di lingkup masyarakat Indonesia ataupun dunia. Sedangkan dari aspek ekonomi, masyarakat semakin mudah mendapatkan barang-barang dari luar negeri. Perdagangan bebas merupakan salah satu contoh dari globalisasi bidang ekonomi. Bentuk globalisasinya ditandai dengan turunnya tarif ekspor-impor yang bertujuan agar negara lain juga menurunkan tarif ekspor-impornya, yang akibatnya perdagangan dunia dan pengawasannya menjadi semakin ketat, cepat, dan adil. Selanjutnya adalah peran globalisasi dalam teknologi. Seperti yang sudah kita ketahui, teknologi dan globalisasi adalah satu kesatuan yang saling bertaut. Nah, jadi peran teknologi dalam globalisasi yang disebutkan di dalam buku George Reiser and Paul Dell yang berjudul Globalization: A Basic Text dikatakan bahwa teknologi ini memainkan peran yang sangat besar dalam menyokong globalisasi. Seperti contohnya pembuatan kapal peti kemas pertama di dunia pada tahun 1956 merupakan salah satu contoh peran dari kemajuan teknologi globalisasi di bidang perdagangan yang menghasilkan komparasi ruang waktu yang signifikan. Dan hingga saat ini teknologi terus berkembang dan bahkan tiap negara saling beradu untuk memajukan teknologi negaranya masing-masing. Selanjutnya adalah implikasi positif dan negatif dari adanya globalisasi. Tentu saja dengan kehadiran globalisasi tak dapat dipungkiri adanya munculnya implikasi positif dan negatif. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas implikasi yang ditimbulkan dari globalisasi menurut pandangan George Reiser. Nah, menurut pandangan George Reiser, beliau mengatakan yakni adanya McDonaldisasi. Apa itu McDonaldisasi? McDonaldisasi itu sebagai bentuk respon terhadap salah satu bentuk globalisasi yang sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat modern saat ini, merebak dan menyeluruhnya restoran cepat saji di seluruh dunia. Nah, ini ternyata membawa implikasi positif, yaitu kita bisa dengan mudah mendapatkan makanan cepat saji tanpa repot, tanpa ribet.
Namun pada kenyataannya ada juga implikasi negatifnya yang ditimbulkan. Di antaranya ada sejumlah irasionalitas yang terjadi akibat kehadiran McDonaldisasi, ada ancaman kesehatan dan lingkungan, dehumanisasi pegawai dan pelanggan, dan juga pengaruh negatif hubungan manusia dan proses homogenisasi. Sejarah kemunculan dan perkembangan kapitalisme sebagai bentuk ekonomi politik global, serta mengidentifikasi atribut utamanya dalam globalisasi progresif. Kapitalisme berasal dari kata kapital, yakni modal, yang diartikan sebagai alat produksi seperti tanah dan uang. Sedangkan kata isme sendiri berarti paham atau ajaran. Sehingga kapitalisme dapat diartikan sebagai sistem ekonomi politik yang cenderung ke arah pengumpulan kekayaan secara individu tanpa gangguan dari kerajaan atau campur tangan pemerintah. Pengertian lainnya, menurut Ayn Rand, mengatakan bahwa kapitalisme adalah a social base on the recognition of individual right, including property rights, in which all property is privately owned. Kapitalisme ini diperkenalkan oleh tokoh ekonomi bernama Karl Marx yang memaknai kapitalisme sebagai pemilik modal atau kapital yang memiliki hak penuh terhadap apa yang dimiliki. Menurut Dudley Dillard, sejarah kapitalisme melewati 3 tahapan, yaitu fase kapitalisme awal, kapitalisme klasik, dan kapitalisme lanjut. Kapitalisme awal dimulai dari lahirnya intuisi pasar pada abad ke-16 dan kemudian dilanjutkan dengan perkembangan perdagangan jarak jauh antar pusat-pusat kapitalisme di dunia. Dalam ekonomi kapitalis, pasar memiliki peran penting dalam sistem perekonomian, di mana pasar bebas untuk menyelesaikan permasalahan mulai dari produksi, konsumsi, dan distribusi. Pada fase kapitalisme klasik, yaitu pada tahun 1750 sampai 1914, kapitalisme mengalami perubahan yang pada awalnya dari monopoli kapital, kemudian menjadi kapital industri. Perubahan ini adalah ciri dari revolusi industri di Inggris, sehingga penerapan ilmu pengetahuan teknis yang ada selama berabad-abad lamanya, lambat laun pun berubah. Dengan demikian, kapitalisme berubah menjadi pelopor bagi perubahan teknologi karena akumulasi pembaruan. Pada fase kapitalisme lanjut, kapitalisme mulai berkembang dan kuat yang ditandai oleh 3 momentum, yaitu adanya kesadaran dari bangsa Asia dan Afrika terhadap penjajahan Eropa yang membuat bangsa Asia melakukan perlawanan, adanya perpindahan penguasaan aset dari Eropa ke Amerika, dan adanya revolusi Bolshevik Rusia yang meluluhlantahkan intuisi fundamental kapitalisme yang berupa pemilikan serta individu atas penguasaan sarana produksi, struktur kelas sosial, bentuk pemerintahan, dan kemapanan agama. Kemudian, ada 3 hal yang menjadi sifat dasar dari kapitalisme ini yang melandasi adanya penindasan sejak awal munculnya kapitalisme, yaitu eksploitasi, akumulasi, dan ekspansi. Globalisasi menurut Anthony Giddens. Anthony Giddens merupakan seorang sosiolog berasal dari Inggris yang mendefinisikan globalisasi sebagai keadaan individu, kelompok masyarakat, dan negara yang independen. Globalisasi menurut Peter Drucker. Drucker menyebutkan globalisasi sebagai zaman transformasi sosial. Menurut Drucker, globalisasi adalah sebuah istilah menyeluruh untuk berbagai proses, yaitu penyebaran komunikasi global secara instan. Yang ketiga, menurut Smith and Bayliss. Smith and Bayliss mendefinisikan globalisasi sebagai suatu proses meningkatnya keterkaitan antar masyarakat, seperti peristiwa-peristiwa yang terjadi di satu belahan dunia juga akan mempengaruhi belahan dunia lainnya.